Tahu niku. Oh. Inilah video amatir yang berhasil merekam ketika seorang emak-emak tengah bersimpuh meminta maaf setelah ketahuan mencuri 3 plastik besar kerupuk dengan berat 15 kg. Aksi emak-emak itu terjadi pada Kamis lalu di kawasan pasar tradisional Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah tertangkap tangan mencuri, ia tak berkutik hingga sempat digeruduk massa di pasar tersebut. Jam pagi masih pagi itu setengah 6 pagi itu. Langsung terus belok ke sini langsung dapat 3 bal kerupuk saya 15 kilo. Langsung ngambil kerupuk itu? Iya, langsung ngambil, tapi saya nggak tahu sama sekali. Terus tahunya ada teman sama itu suami saya gini, Mas Gatot kemana? Mau ke sini loh, sini aja Mas Gatot. Ini tadi ada anak perempuan itu langsun belok ke sini ke gang sampean yang agak petang itu, terus langsung dapat 3 bal. Ini lo nakal anaknya. Itu dibilang, iya tak. Ditanya, betul nggak ini tadi beli, udah bayar apa belum? Terus kok langsung bawa 3 bal. Jadi itu dia itu udah bohong, pokoknya ngomongnya terlalu bubuk kabel lah ya. Aksi emak-emak itu diduga merupakan sindikat pencuri di kawasan tersebut. Bahkan sebelum melakukan pencurian, para pedagang pasar sudah mencurigai gerak-geriknya. Itu ternyata bohong dia. Ternyata saya hitung kerupuk saya itu hilang 3 bal, 15 kilo itu. Nah, terus dia nggak mau ngaku, saya bawa ke sini, saya nanti kalau dibawa ke polisi ya kecumang kok aku nggak bisa balas. Jadi saya wis. Karena kasihan dan atas dasar kemanusiaan, para pedagang ini pun akhirnya melepaskan emak-emak yang tertangkap mencuri. Hingga video ini viral, belum diketahui pasti siapa identitas wanita parubaya tersebut. Namun kuat diduga jika ia melakukan aksi pencurian di pasar Keliran tidak sendirian, tapi komplotan yang sudah terbiasa beroperasi di kawasan tersebut. Saat emak-emak ketahuan mencuri plastik kerupuk di kawasan pasar tradisional, di Demak, Jawa Tengah, seorang wanita juga kedapatan tengah mencuri di sebuah toko kelontongan. Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV. Dan seperti inilah aksi nekat seorang wanita yang hendak mencuri tas milik pelayan toko. Dalam aksinya, perempuan itu rupanya ditemani seorang lelaki yang menunggu di atas kendaraan yang masih hidup. Kedua pelaku diduga sudah mengetahui suasana di toko kelontong Kecamatan Ganggen, Demak, Jawa Tengah ini. Kejadian itu berlangsung pada Senin lalu. Modusnya si perempuan berpura-pura bisu. Pada rekaman CCTV, pelaku sukses menggasak tas berisi uang 3 juta rupiah dan beberapa barang berupa kartu identitas pemilik tas. Dua orang. Terus beli apa Bu? Beli itu dulu ini Rexona sama itu sampo itu semir. Saya sudah kasih sama di meja. Terus sini minta mie sari. Ibunya itu ambil apa? Ambil tas. Ambil tas. Isinya apa Bu? Uang. Kiranya berapa? 3.000-an sama 3 juta? Ya. Korban sendiri baru tersadar ketika hendak mengambil uang, dan rupanya tas miliknya sudah digasak. Hingga video ini viral, korban sejauh ini belum melaporkan aksi pencurian. Tapi dari rekaman CCTV terlihat jelas bagaimana identitas pelaku sehingga memudahkan polisi untuk melacaknya. Terus tahu nggak kalau pelaku masuk itu? Saya enggak, dia masuk sini terus
Saya kan kalau ikut sana ngeduli, terus milah gitu. Ya, pencurian dengan menggunakan aktor perempuan sebagai pelakunya memang tengah marak. Apalagi dengan beragam cara perempuan bisa beraksi lewat drama memelas, bahkan berpura-pura sebagai bisu. Saat kasus pencurian marak dilakukan oleh pelaku perempuan, kabar seputar kenaikan pajak hiburan yang rencananya akan dinaikkan pemerintah rupanya masih terus menuai polemik. Setelah mendapatkan penolakan dari salah satu pebisnis karaoke seperti Inul Daratista, rupanya pengacara kondang yang punya banyak tempat hiburan, diam-diam turut menyoroti rencana kenaikan pajak hiburan. Bersama pengusaha hiburan di Bali, bahkan Hotman melakukan aksi penolakan. Pada postingannya, ia bersama pengusaha meneriakan yel-yel tolak kenaikan pajak hiburan. Kami di sini berkumpul pengusaha-pengusaha yang dari pengusaha karaoke, diskotek, pengusaha spa, hiburan semuanya ini berkumpul bersama-sama. Jadi untuk menolak secara tegas kenaikan 40% pajak yang dikenakan mulai Januari 2024. Setuju? Setuju! Tolak! 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 Terima kasih. Kemarin saya dengan seluruh pengusaha di Bali, semua kecewa mereka tidak dilibatkan. Ya sepertinya ini oknum pejabat Kementerian Keuangan sama dari Kementerian Pariwisata yang seolah-olah secara diam-diam menyetujui. Dan sepertinya Presiden Jokowi tidak tahu. Presiden Jokowi marah. Marah sekali. Saya tahu tuh, hampir semua menteri kan teman saya. Itu pajak, undang-undang pajak bikin mampus semua perusahaan. Karena 40% dari pendapatan kotor. Bayangin 40% dari pendapatan kotor. Padahal biasanya perusahaan paling untung 5 atau 10% dari pendapatan kotor. Kalau 40% diambil dari pendapatan kotor berarti, kalau 10% aja keuntungannya berarti 100% keuntungan diambil oleh Pemda. Sedangkan sisanya, yaitu yang 30% tadi diambil lagi dari modal perusahaan. Jadi akan bikin perusahaan mampus. Pajak harusnya dari pendapatan kotor dikurangi biaya, itu namanya pajak, ya. Kalau ini enggak dari pendapatan kotor, kalau royalti atau retribusi itu diambil dari kotor, itu fix dari. Ini beda. Jadi undang-undang ini mematikan, memampuskan semua perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata, yang 20 juta warga Indonesia hidup dari pariwisata. Ya, sebelumnya Inul Daratista juga sempat melakukan penolakan secara terbuka, bahkan diungkapkannya langsung saat sesi dialog dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Inul bahkan merinci pengeluaran yang selama ini harus dikeluarkan usaha karaoke-nya. Ia mengaku keberatan dengan rencana kenaikan pajak tersebut. Bahkan kepada tim Gospot belum lama ini, Inul mengutarakan keberatannya. Mengenai kenaikan pajak 40-75% itu sempat bikin kita kaget gitu. Kita paham bahwa undang-undang di tahun 2022 kemarin itu mereka yang bikin dan akan diterapkan di 2 tahun kemudian. Dan ini kenapa saya kemarin itu sempat kaget, shock, dan yang nggak bisa diterima gitu, karena kenaikan pajak dari 40-75% ini sama dengan membunuh kita pelan-pelan gitu. Nah, ini kemarin saya udah bilang kalau ibu nggak bisa bayarin kalian kalau pajaknya kayak begini nyekek, ya mau nggak mau kalian juga PHK ya gitu. Sampai nangis-nangis, sampai ada yang kakinya saya ini dicium, ada sampai dipeluk-peluk saya. Justru ini yaitu hanya komunikasi dengan Kemenkeu sama DPR. Harusnya kan disosialisasikan. Ini kayak warung ini. Kalau penjualan hari ini 100, langsung diambil 40. Itu bayar karyawan, bayar sewa, belum lagi pajak PPH, belum lagi pajak karyawan, belum lagi pajak PPN alkohol. Jadi kalau 40% diterapkan dari pajak dari gross, maka akan berakhir perusahaan akan bayar 100% pajak. Karena 40% pajak dari pendapatan kotor.
akhir tahun harus bayar PPh badan 22%. Kalau pemiliknya adalah perorangan, progresif 35%. Pajak karyawan biasanya kan, ini kan pegawai-pegawainya kan berpendidikan menengah ke bawah, pendidikan rendah. Biasanya pajak ditanggung oleh perusahaan. Kalau itu karaoke atau klub, beli alkohol, PPN 11%. Jadi hanya di Indonesia pajak hampir melebihi 100% dari pendapatan perusahaan. Hanya di Indonesia. Di Denmark 40% pajak dari sesudah dikurangi biaya. Tapi seluruh fasilitas umum gratis. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, bahkan punya anak juga dibiayai. Ini malah lebih kejam dari bagi hasil. Lebih kejam dari bagi hasil. Lebih kejam. Terserah kalian, ini bukan pajak lagi namanya. Dan dua bisnis hiburan itu adalah bisnis padat karya. 20 juta penduduk Indonesia yang pendidikannya biasa-biasa atau relatif rendah. Housekeeping, di waitress, ya, di klub, itu semua adalah penduduk Indonesia yang pendidikan rendah. Selain Inul, beberapa musisi dan pengusaha juga mengutarakan hal serupa. Apalagi geliat dunia hiburan baru saja bangkit dari keterpurukan setelah musim COVID-19. Lantas benarkah di tengah derasnya penolakan rencana kenaikan pajak itu akan dibatalkan? Atau akan terus dilakukan meski penolakan datang dari para pengusaha hiburan? Orang sekarang aja di tahun-tahun sekarang ini pandemik ini 2 tahun setengah. Saya baru bisa buka di tahun ketiga. Lah ini untung aja juga enggak, apalagi kemarin itu 25% kan juga sudah berat sekali ya. Nah sekarang mau ditambah lagi untuk 40%. Sampai 75% bayar. Oppo enggak datang gitu. Secara karaoke kita aja sekarang itu ya kompetitornya udah banyak, selain banyak klub-klub malam yang gede-gede udah dibangun megah. Nah kita ini juga karaoke-nya cuman karaoke keluarga aja gitu. Jokowi harus segera bertindak, terbitkan Perpu. Sudah keluar 400 perda, langsung pemerintah daerah mengeluarkan perda. Ya jelas dong, tiba-tiba dia dapat rezeki noplok. Oke. Agar Pemda ini tidak melaksanakan 40%, karena di pasal 101 dari undang-undang itu disebutkan Pemda boleh memberikan dispensasi bahkan menghapuskan, ya. Agar Pemda berani, Mendagri, Menteri Dalam Negeri harus menerbitkan surat edaran ke seluruh Pemda agar melaksanakan pasal 101 undang-undang tersebut, yaitu pemerintah daerah bisa tidak melaksanakan 40%, memberikan diskon bahkan menghapus. Hanya itu produk hukumnya. Kita terima kasih Luhut sudah menyatakan ditunda, tapi itu baru lisan, belum ada produk hukumnya. Pemda belum berani. Pemda belum berani tanpa ada produk. Jadi sekarang ditunggu Mendagri. Itu saran dari saya, sudah kirim tadi semua sudah sampai ke istana, semua menteri sudah saya kirim. Pak Luhut kemarin telepon saya juga, Pak Erik barusan WA saya. Dan tapi yang paling penting, yang paling utama kalau bisa, hari ini juga Pak Jokowi keluarkan Perpu sebelum 14 Februari.